kita memberikan kebebasan kepada siapapun yang kerso rawuh di sini. Jadi tidak ada pembatasan apapun. Kita memberikan, mereka kan mempunyai latar belakang keyakinan masing-masing, dipersilahkan untuk melaksanakan baktinya gitu. Saya kira itu. Makanya nama Santoso itu adalah bebas merdeka. Kita tidak terikat oleh apapun. Tapi fokus tempat ini adalah bagaimana kita kembali kepada kepribadian Jawa. Om Swastiastu, Om Awek Namastu Namasida, Rahayu. Umat Sedharma, tempat ini merupakan Sanggar Pamujan. Kenapa kita tidak menamakan pura gitu? Itu atas persetujuan juga warga Hindu yang ada di Mojosawit di tahun 2006. Jadi mungkin kilas balik aja bahwa tempat ini dulunya hanya sebuah kebun yang ditanami pisang gitu. Kemudian karena ada petunjuk dari orang tua maupun saya sendiri, akhirnya disepakatilah bagaimana kalau dibangun tempat ibadahnya umat Hindu gitu, karena ini peninggalan kakek yang merupakan tokoh Hindu, yaitu kakek Raden Harjo Martoyo. Waktu itu oleh kakek di sebelah, adiknya kakek saya dan bapak ibu menyetujuinya, sehingga atas biaya saya sendiri waktu itu dan disepakati oleh keluarga dan umat, sehingga dibangunlah tempat ini di tahun 2006. Kemudian disepakati nama yaitu Dharma Santosa, tapi belum apakah ini pura, apakah candi, apakah sanggar. Akhirnya disepakati sanggar, karena candi juga tidak memenuhi persyaratan candi, pura juga tidak memenuhi persyaratan pura, tetapi ada Linggayoni. Kemudian itulah di tahun 2026, tepatnya Purnamaning Sasih Koso, tempat ini diresmikan oleh Sawarga Ide Pandito yang dari Cirebon, itu Pujo Bratajati atau Romo Maming waktu itu, dan Romo Jayakusumo juga menyaksikan saat itu, sehingga bertahap demi tahap tempat ini dibangun. Awalnya hanya sederhana gitu, kemudian dibangun, ditempatkan, dan yang saya tugaskan untuk menempatkan beberapa patung ini adalah Kanjeng Cokro adik saya. Terutama Linggayoni yang ada di sebelah timur ini yang inti, karena yoninya sudah ada tapi lingganya pada saat itu belum diketemukan, baru diketemukan petunjuknya di Pengging, di tempatnya Bude saya. Akhirnya diboyonglah ke sini dengan tradisi yang sudah disepakati, sehingga ditempatkanlah Linggayoni. Kemudian baru berturut-turut ada Andini sendiri, ini juga peninggalan saya pada saat jadi Wakapolres waktu itu. Ada yang Maringi lah, itu ya Maringi. Ini cukup tua. Kalau yang di sana oleh para ahli purbakala itu sekitar tahun 800-an. Kalau yang Nandini ini lebih klasik lagi, sekitar tahun 400-an itu. Nah, baru ada Maong yang ada di sana itu. Maong di sana itu karena keinginan ibu saya, karena ibu saya itu adalah
dari Pasundan, sehingga ada kenangan. Itu kenangan Maong itu simbol dari Prabu Siliwangi, leluhur kami yang ada di Jawa Barat. Nah, sedangkan yang di pojok itu adalah Pedanyangan Tanah Jawi. Pedanyangan Tanah Jawi kaki. Nah, ini dari Gunung Slamet. Dari Gunung Slamet, pemberian dari keluarga besar paguyuban wayah kaki yang ada di Banyumas. Sedangkan Ganesha, kemudian Wisnu, Garuda Wisnu maupun Ganesha yang di depan yang besar itu pemberian Mas Tono dari Mojokerto. Sedangkan Dewa Surya ini adalah hadiah dari umat Hindu yang ada di Boyolali. Secara pribadi memberikan hadiah ini. Ini kira-kira tentang Sanggar Pamujan. Sedangkan kegiatan aktivitas yang ada di sini rutin setiap purnama tilem. Kemudian yang besar adalah pada malam Budepon atau malam Rebopon, karena ini menjadi tradisinya guru kami Romo Harjanto Projo Pangarso yang ada di Baluwarti, yang saat ini sudah tidak lagi beraktivitas. Kami mencoba untuk melakukan kegiatan di sini, dan besar sekali antusias dari warga yang memuja terhadap keberadaan Sang Hyang Wisnu Mangijowantah yang disebut dengan Sang Hyang Kalengki. Itu setiap malam Budepon. Warganya di samping warga lingkungan Boyolali juga dari Semarang, dari Jogja maupun dari keraton sendiri. Penasihat yang ada di sini juga sesepuh yang ada di keraton. Kebetulan beliau pengageng Parintah Keraton Kaputren, Gusti Kanjeng Ratu Alit, selalu membimbing saya di bidang tata cara upacara yang ada di sini menurut Toto Sesaji Jawi dan Toto Busononya. Di keraton banyak membimbing tentang keberadaan ini. Seperti Sinuwun Tejo sendiri juga sangat senang dengan pelestarian budaya Jawa, di samping Gusti Kanjeng Ratu Alit dan beberapa abdi dalem yang namanya simpatisan, pemerhati lah terhadap budaya. Jadi fokus di sini itu bukan saja agama, tetapi kita lebih melestarikan kepada budaya Jawa. Itu yang dilakukan pada saat malam Budepon. Kemudian secara khusus lagi juga ada pemujaan terhadap Dewi Sri gitu, Dewi Laksmi setiap malam Sabtu. Malam ini juga ada kegiatan itu, dan umatnya di samping intern keluarga juga teman-teman yang kepengen mendapatkan berkah lah, mendapatkan anugerahan Dewi Sri supaya sandang pangan papan kita tercukupi di situasi yang saat ini kita sedang kesulitan. Kalau pandangan atau sikap lingkungan sini sangat kondusif ya, karena kakek sendiri di sini tuh orang yang berpengaruh sejak dulu. Dulu kakek saya itu juragan tembakau, sehingga masyarakat sini dulu termasuk, kalau istilah dulu tuh abdi-abdinya gitu, sehingga tidak berpengaruh kepada suatu keyakinan apapun, karena kakek saya itu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sini, sehingga turun-temurun sampai sekarang. Malah kalau ada kegiatan mereka ikut membantu, apakah bagaimana menata parkiran, bagaimana menjaga keamanan, mereka otomatis. Dan mereka pun sangat sangat menghormati lah, kita juga saling menghormati kepada mereka di zaman perubahan seperti ini. Kita memberikan kebebasan kepada siapapun yang kerso rawuh di sini. Jadi tidak ada pembatasan apapun. Kita memberikan, mereka kan mempunyai latar belakang keyakinan masing-masing, dipersilahkan untuk melaksanakan baktinya gitu. Saya kira itu. Makanya nama Santoso itu adalah bebas merdeka. Kita tidak terikat oleh apapun. Tapi fokus tempat ini adalah bagaimana kita kembali kepada kepribadian Jawa. Kalau kegiatan lain, mungkin masyarakat Hindu India pernah di sini karena mereka pemuja Siwa. Jadi melaksanakan bajan, namanya bajan, hampir lebih kurang 50 orang rutin setiap 3 bulan. Dia sangat senang di tempat ini. Kalau umat-umat lain sifatnya insidentil, karena keyakinan, seperti beberapa waktu lalu ada tamu dari luar gitu, dia pernah mimpi gitu, bahasanya dia, kemudian dikasih petunjuk di sini, dia saya tuntun, karena itu merupakan keyakinannya dia.
yang besar itu 1 tahun sekali. Itu jatuh pada Purnamaning Koso, jatuh pada bulan Juli kira-kira, itu adalah ulang tahun tempat ini. Ini lebih besar lagi yang hadir, sampai kadang-kadang 250 orang untuk acara di sini itu, dengan prosesi lebih menampilkan kepada seni budaya maupun toto sesaji Jawa dan busana Jawa. Tempat ini menurut pandangan saya energinya bagus. Energi bagus, sehingga kalau kita ke tempat ini kita harus berpikir yang pasrah gitu ya. Kalau bahasa sekarang itu lebih populernya, lebih gaulnya los dol gitu ya. Sehingga tidak ada berprasangka apapun, kita pasrahkan diri. Umumnya orang yang demikian itu biasanya terkabul apa yang menjadi cita-cita dia. Saya sendiri juga, menurut anggapan saya berhasil seperti ini karena saya lebih fokus ke tempat ini, memohon kepada Yang Maha Kuasa melalui tempat ini. Itulah spesifikasinya. Dan patung-patung yang saya sampaikan tadi seperti Lenggayo ini sangat natural sekali, jadi sangat unik. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang Sanggar Pamujan Dharma Santosa. Jadi tepatnya tempat ini namanya Sanggar Pamujan Dharma Santosa. Sanggar itu menurut tempat pamujaan, sebenarnya Dharma itu kebenaran, Santoso itu sendiri adalah merdeka, bebas. Dan itu sebenarnya nama kecil daripada kakek saya. Yang Harjo Martoyo itu nama kecilnya Raden Santoso. Kata Santoso itu di dalam bahasa Jawa disebut, kalau bahasa di Indonesia kan adalah bebas, merdeka. Demikian. Matur nuwun. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nuwun.